penurunan 8,39%. Ya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat secara year on year-nya untuk sektor migas ini sebaliknya ya justru mengalami peningkatan sebesar 58,94%. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pertanian baik secara mantuman maupun secara year on year ini mengalami penurunan ya. Ini sekitar 4%, baik itu secara mantuman maupun secara year on year ya. Kemudian kalau industri pengolahan ya di industri pengolahan ini mengalami penurunan khusus mantumannya, akan tetapi sebaliknya secara year on year ini mengalami kenaikan sebesar 19,31%. Sedangkan untuk pertambangan, baik secara mantuman maupun secara year on year, ini mengalami kenaikan, ya, di mana mantumannya 35,19%, sedangkan untuk year on year, ini kenaikannya yang cukup besar, ya, yaitu sekitar 116,96%. Kemudian kita lihat lagi secara nominal di slide selanjutnya, di mana peningkatan terbesar untuk nilai ekspor non-migas golongan barang untuk HS 2 digit pada Oktober 2021 ini terjadi pada golongan tembaga ya untuk HS 74 yang naik 35,30 juta US dollar. Berikutnya buah-buahan HS 08 naik sebesar 3,43 juta US dollar. Golongan kapas HS 52 naik 3,41 juta US dollar. Kemudian golongan tembakau HS 24 naik 2,76 juta US dollar dan golongan perhiasan permata HS 71 naik sebesar 2,13 juta US dollar. Ini sebaliknya untuk penurunan ya, nilai ekspor non migas terbesar pada Oktober 2021 terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati ya untuk HS 15. Kemudian yang berikutnya adalah besi dan baja ya 36,69 juta US untuk besi baja ya 34,03 juta US dollar. Kemudian daging dan ikan olahan HS 16 turun 15,79 juta US dollar. Golongan kayu, barang dari kayu HS 44 ini turun sebesar 9,19 juta US dollar serta untuk golongan kendaraan dan bagiannya HS 87 ini turun 8,98 juta US dollar. Kemudian berikutnya untuk HS 2 digit ya, di mana ada 10 besar golongan barang utama ekspor non migas pada Oktober 2021 memberikan sumbangan 64,50% dari total ekspor non migas atau sebesar 1,15 miliar US dollar. Golongan lemak dan minyak hewan atau nabati masih merupakan komoditas penyumbang ekspor non migas terbesar pada Oktober 2021 dengan nilai 183,98 juta US dollar. Kemudian disusul oleh golongan tembaga sebesar 179,69 juta US dollar. Golongan kayu, barang dari kayu sebesar 158,62 juta US dollar dan seterusnya bisa kita lihat pada bahan paparan. Kemudian perubahan nilai ekspor non migas pada Oktober 2021 terhadap September atau mantumannya untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit terlihat bahwa ada 4 golongan
yang mengalami kenaikan, di sisi lain ada 6 golongan yang mengalami penurunan. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan, ini untuk yang tertinggi terjadi pada golongan tembaga HS74 dengan kenaikan sebesar 24,44%, sementara untuk penurunan yang terdalam ada di golongan daging dan ikan olahan HS16 dengan penurunan sebesar 17,90%. Kemudian berdasarkan volume untuk 10 golongan barang utama HS2 digit tersebut, ini terdapat 4 golongan yang mengalami kenaikan dan 6 golongan lainnya mengalami penurunan volume. Sejalan dengan perubahan nilainya, untuk golongan komoditas yang mengalami kenaikan volume terbesar juga terjadi pada golongan tembaga HS74 dengan volume sebesar 18,68%. Kemudian golongan komoditas yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada golongan lemak dan minyak hewan atau nabati HS15 dengan penurunan sebesar 19,38%. Kemudian selanjutnya menurut negara tujuan ya bahwa peningkatan nilai ekspor non migas pada Oktober 2021 secara nominal tertinggi ditujukan ke Vietnam dengan kenaikan sebesar 39,03 juta US dollar. Berikutnya adalah ke Malaysia, yaitu naik 21,08 juta US dollar. Ke Thailand naik sebesar 16,55 juta US dollar. Ke Spanyol naik sebesar 6,64 juta US dollar dan ke Meksiko naik sebesar 5,13 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor non migas terbesar pada Oktober 2021 ini berturut-turut seperti ekspor Tiongkok ya yang mengalami penurunan sebesar 60,49 juta US dollar, India turun 33,41 juta US dollar, ke Bangladesh turun sebesar 11,43 juta US dollar, ke Jepang turun sebesar 11,11 juta US dollar, dan yang berikutnya adalah Korea Selatan turun 9,45 juta US dollar. Kemudian kita lihat pangsa ekspor non migas secara kumulatif ya antara Januari sampai dengan Oktober 2021, di mana total kumulatif ekspor non migas selama Januari sampai dengan Oktober 2021 tercatat sebesar 17,26 miliar US dollar. Utamanya masih ditujukan ke Amerika Serikat ya sebesar 2,82 miliar US dollar atau sekitar 16,34% dari total ekspor non migas. Disusul berikutnya adalah Jepang sebesar 2,60 miliar US dollar atau 15,07%, ke Tiongkok sebesar 2,41 miliar US dollar atau 13,96%, dan seterusnya ke Malaysia, India, Vietnam, kemudian Korea Selatan, Thailand, Belanda, dan Australia. Kalau kita lihat di samping kanan, menurut kawasan tujuan ekspor, ya selama Januari sampai dengan Oktober 2021, di mana pangsa ekspor ke kawasan ASEAN ini mencapai 17,82% dari total ekspor non migas atau senilai 3,08 miliar US dollar. Kawasan tujuan ekspor non migas lainnya adalah kawasan Uni Eropa ya dengan pangsa 8,35% selama periode Januari sampai dengan Oktober 2021 dengan total transaksi sebesar 1,44 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor.
Sekarang kita lihat perkembangan impor pada bulan yang sama, yaitu Oktober 2021, di mana nilai impor Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2021 mencapai 2,52 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 17,34% bila dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai 2,15 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor pada bulan ini, ya bulan Oktober maksud saya, ini disumbang oleh naiknya nilai impor baik sektor migas maupun non-migas. Kalau kita lihat nilai impor migas pada Oktober 2021 tercatat 0,57 miliar US dollar atau naik sebesar 47,56% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,39 miliar US dollar. Sedangkan impor non-migas ini tercatat 1,95 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 10,71% bila dibandingkan dengan September 2021 yang hanya sebesar 1,76 miliar US dollar ya. Kemudian kita lihat bila bandingkan dengan periode yang sama yaitu year on year-nya bahwa nilai impor Oktober 2021 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, yaitu naiknya 74,51% dari 1,44 miliar US dollar menjadi 2,52 miliar US dollar. Ya. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan baik itu kenaikan impor maupun juga kenaikan ekspor. Secara year on year untuk nilai impor migas ini naik sebesar 130,93%, sementara untuk impor non migas ini juga naik ya cukup besar 62,88%. Bagaimana perkembangan untuk selama 3 tahun terakhir untuk nilai impor ya? Ini nampak bahwa miripnya agak mirip ya dengan pola ekspor. Nah, kemudian untuk awal 2021 ini memang sudah cukup membaik ya, khususnya pada kalau kita lihat dari mulai Februari ya sudah di atas baik itu secara tahun 2021, 2020 maksud saya, maupun juga 2019 ya. Ini kalau kita lihat seperti itu dan nilai impor untuk Oktober 2021 yang mencapai 2,52 miliar US dollar ini melesat ya menjadi yang tertinggi dalam periode 3 tahun terakhir ya. Terutama ini adalah bahan baku penolong dan barang modal. Demikian pula dengan impor non migas ya pada Oktober 2021 yang mencapai 1,95 miliar US dollar. Ini juga capaian yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang. Ya, jadi selama Oktober 2021 impor Jawa Timur ini masih didominasi oleh bahan baku penolong ya sebesar 1,87 miliar US dollar atau kontribusinya sebesar 74,13% dari total impor. Disusul oleh barang konsumsi ya sebesar 435,77 juta US dollar atau sekitar 17,31% dan barang modal sebesar 215,70 juta US dollar atau 8,57%. Secara mantuman, perubahan impor Oktober 2021 bila dibandingkan dengan September 2021, semua golongan mengalami kenaikan ya. Jadi impor
golongan barang konsumsi naik sebesar 10,64%, bahan baku penolong naik 17,45%, kemudian golongan barang modal naik juga 32,44%. Demikian juga kondisi yang sama terjadi pada year on year-nya. Kalau kita bandingkan dengan Oktober 2020, jadi seluruhnya juga mengalami kenaikan. Impor golongan barang konsumsi naik 51,90%, kemudian golongan bahan baku penolong naik 76,56%, dan golongan barang modal bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 118,34%. Kemudian berikutnya adalah peningkatan nilai impor untuk komoditas non-migas untuk golongan barang HS 2 digit. Ya. Pada Oktober 2021 yang tertinggi secara nominal ini terjadi pada golongan gula dan kembang gula. HS 17 dengan peningkatan sebesar 53,90 juta US dollar, disusul oleh golongan perhiasan, permata HS 71 naik 39 juta US dollar, golongan besi dan baja HS 72 naik 32 juta US dollar, golongan mesin-mesin atau pesawat mekanik HS 84 naik 25,28 juta US dollar, dan golongan kopi, teh, dan rempah-rempah HS 09 ini naik sebesar 19,07 juta US dollar. Sementara penurunan nilai impor terbesar ini terjadi pada garam, ya, belerang, kapur. Kalau kita lihat untuk itu HS-nya adalah HS 25 yang turun sebesar 23,18 juta US dollar. Kemudian golongan buah-buahan, ini HS 08 turun sebesar 13,87 juta US dollar, golongan bubur, kayu, pulp, HS 47, ini juga turun sebesar 11,36 juta US dollar. Kemudian golongan senjata amunisi HS 93 ini turun sebesar 8,33 juta US dollar, serta untuk golongan benda-benda dari besi dan baja untuk HS 73 ini turun sebesar 8,22 juta US dollar. Kemudian berikutnya kalau kita lihat menurut golongan barang HS 2 digit, 10 golongan barang utama impor non-migas untuk ekspor 2021 menyumbang sebesar 1,19 miliar US dollar atau 61,28% dari total impor migas dan non-migas. Golongan komoditas utama penyumbang impor non-migas pada Oktober 2021 masih berasal dari golongan mesin-mesin, kemudian pesawat mekanik HS 84 sebesar 205,10 juta US dollar, disusul oleh golongan besi dan baja HS 72 sebesar 173,72 juta US dollar, golongan gandum-ganduman HS 10 sebesar 131,12 juta US dollar, dan seterusnya bisa dilihat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi nilai ya, dari 10 golongan barang utama ya, hanya impor buah-buahan yang mengalami perubahan negatif ya pada Oktober 2021 yang turun sebesar 14,16 bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ada 9 golongan barang lainnya yang mengalami kenaikan. Kemudian untuk nilai impor perhiasan permata ini mengalami kenaikan yang tertinggi ya, naik 65,48% dibandingkan dengan September 2021 ya, yang disusul oleh mesin peralatan listrik dengan kenaikan nilai impor sebesar 33,56%.
Bila dilihat dari volumenya, dari 10 golongan barang utama HS 2 digit yang diimpor pada Oktober 2021, sebanyak 3 golongan barang yang mengalami penurunan volume. Sedangkan 7 golongan lainnya mengalami kenaikan. Jadi volume impor golongan buah-buahan ini mengalami penurunan terdalam sebesar 21,09% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu September 2021. Sedangkan untuk golongan yang mengalami kenaikan volume impor tertinggi, diantaranya adalah barang utama lainnya adalah golongan besi dan baja dengan kenaikan sebesar 30,07%. Kemudian berdasarkan negara asal impor, peningkatan nilai impor non-migas secara nominal pada Oktober 2021 tertinggi berasal dari Tiongkok dengan kenaikan sebesar 82,72 juta US dollar. Berikutnya Thailand naik 37,40 juta US dollar, dari Hong Kong naik sebesar 33,28 juta US dollar, Brasil naik sebesar 30,71 juta US dollar, dan Singapura ini mengalami kenaikan sebesar 22,32 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan juga terjadi di nilai impor non-migas yang terbesar pada Oktober 2021, ya, berasal dari Kanada. Ya. Ini dengan penurunan sebesar 64,73 juta US dollar. Kemudian dari Yordania turun sebesar 32,35 juta US dollar. Kemudian Uni Eropa, ya, yaitu 23,60 juta US dollar, dari Maroko sebesar 14,32 juta US dollar, serta dari Italia turun sebesar 12,94 juta US dollar. Bagaimana secara kumulatifnya, ya? Jadi secara kumulatif untuk Januari sampai dengan Oktober 2021, ya, di mana impor non-migas Jawa Timur pada Januari sampai dengan Oktober 2021 tercatat mencapai 17,28 miliar US dollar. Tampaknya masih didominasi dari Tiongkok dengan nilai 5,01 miliar US dollar atau sekitar 28,97% dari total impor non-migas pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2021. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat sebesar 1,21 miliar US dollar atau sekitar 7%, dari Hong Kong sebesar 0,80 miliar US dollar atau 4,61%, dan seterusnya dari Australia, Thailand, India, Argentina, Jepang, Singapura, dan Kanada. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kawasan, impor non-migas dari kawasan ASEAN selama Januari sampai dengan Oktober ini tercatat sebesar 13,09% dari total impor non-migas dengan nilai transaksi sebesar 2,26 miliar US dollar, sedangkan impor dari kawasan Uni Eropa mencapai 1,14 miliar US dollar atau sebesar 6,60%. Itu yang berkaitan dengan impor. Sekarang kita lihat yaitu antara ekspor dengan impor, ya, melalui neraca perdagangan barang. Jadi perkembangan neraca perdagangan barang selama 3 tahun terakhir ini bisa dilihat dari grafik tersebut, ya, dari diagram tersebut, di mana neraca perdagangan barang Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini terlihat fluktuatif dengan defisit yang sangat dalam pada bulan April 2019.
Kemudian pada Oktober 2021 dengan total ekspor sebesar 1,88 miliar US dollar dan total impor sebesar 2,52 miliar US dollar, maka neraca perdagangan barang Jawa Timur pada Oktober 2021 kembali mengalami defisit sebesar 0,64 miliar US dollar ya. Tetapi kalau kita lihat bandingannya tahun lalu, baik itu ekspor maupun impor, ini terlihat ya secara bulan Oktober ini memang lebih banyak ya dibanding atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian neraca perdagangan pada bulan Oktober ini merupakan defisit yang terdalam ya selama 3 tahun terakhir. Ini juga disebabkan karena tingginya kenaikan impor terutama sektor migas pada bulan ini. Semoga bulan depan kinerja bisa lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat rinci menurut sektor ya pada Oktober 2021 neraca perdagangan kedua sektor baik sektor itu migas maupun non migas ini mengalami defisit ya di mana sektor migas defisit sebesar 481,19 juta US dollar dan sektor non migas mengalami defisit sebesar 158,96 juta US dollar ya. Kemudian di slide berikutnya kita lihat secara kumulatifnya untuk Januari sampai dengan Oktober 2021 ya, di mana total ekspor tadi tercatat 18,55 miliar US dollar dan total impornya sebesar 21,88 miliar US dollar sehingga neraca perdagangan barang Jawa Timur secara kumulatif Januari sampai dengan Oktober 2021 mengalami defisit sebesar 3,33 miliar US dollar. Kondisi tersebut juga hampir sama ya bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada diagram batang terlihat bahwa neraca perdagangan Januari sampai dengan Oktober 2021 mengalami defisit 0,35 miliar US dollar, sedangkan untuk neraca perdagangan Januari sampai dengan Oktober 2019 ini mengalami defisit yang lebih dalam sebesar 2,27 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, neraca perdagangan kumulatif Januari sampai dengan Oktober 2021, sektor migas dan non migas keduanya juga mengalami defisit. Ya. Neraca perdagangan Januari Oktober 2021 untuk sektor migas ini tercatat defisit sebesar 3,30 miliar US dollar. Sementara untuk sektor non migas defisit tipis ya sebesar 24,95 juta US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor impor termasuk juga neraca perdagangan. Kemudian kita selanjutnya melihat bagaimana pola distribusi perdagangan komoditas strategis Jawa Timur ya untuk tahun 2020. Kemudian kita lihat pola distribusi perdagangan komoditas ini ya merupakan rangkaian jalur perpindahan dari satu komoditas dari produsen sampai dengan ke konsumen dalam suatu wilayah. Kemudian pola distribusi perdagangan komoditas strategis ini yang dirilis pada hari ini adalah merupakan dari pengumpulan data atau dari survei pola distribusi perdagangan ya pada 2021 yang dilaksanakan untuk April sampai dengan Juni 2021. Selain untuk melihat pola distribusi perdagangan, ini juga bisa untuk melihat bagaimana menganalisis pola utama distribusi perdagangan dan untuk memperoleh juga total margin perdagangan dan pengangkutan ya atau MPP dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Kemudian target komoditas pada survei pola distribusi perdagangan ini juga untuk komoditas-komoditas yang strategis saja, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat,
yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional dan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDB atau produk domestik bruto. Kemudian di berikutnya kriterianya kita lihat ya bahwa untuk penentuan komoditas ini yang sebelumnya memang dipilih 4 komoditas sebagai cakupan survei pola distribusi perdagangan tahun 2021 yaitu beras, telur, ayam ras, minyak goreng dan gula pasir ya. Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur survei ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota Jawa Timur ya 38 kabupaten kota dengan target sampel sebanyak 473 perusahaan atau usaha. Ini beberapa selanjutnya kita lihat untuk beberapa istilah-istilah saja yang bisa diambil ya. Untuk pola utama tentunya adalah jalur distribusi ya berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui perdagangan perantara, kemudian MPP, margin perdagangan dan pengangkutan, ya selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikut sertakan biaya pengangkutan, kemudian untuk MPP total, jumlah seluruh MPP yang dihitung berdasarkan MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam suatu jalur distribusi, mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai dengan ke konsumen akhir. Kemudian rantai distribusi perdagangan, yaitu jalur distribusi perdagangan dari produsen sampai dengan ke konsumen akhir. Kita lihat pola distribusi untuk beras ya, perdagangan beras. Jadi kita bisa lihat dari gambar berikutnya ya. Terlihat bahwa pola distribusi perdagangan beras Jawa Timur dari produsen sampai dengan ke konsumen akhir ini melibatkan 7 pedagang perantara ya, yaitu dari pedagang pengepul, dari distributor, dari subdistributor, ada agen, kemudian pedagang grosir, ada supermarket swalayan dan pedagang eceran ya. Jadi kalau kita lihat dari pola distribusi perdagangan berdasarkan wilayah, Jawa Timur melakukan pembelian beras dari 3 provinsi ya, dari DKI, Jakarta, kemudian dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Jawa Timur melakukan penjualan beras ke 18 provinsi lain, yaitu ke Babel, ya, Kepulauan Bangka Belitung, ke Kepulauan Riau, kemudian ke DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara, Kaltara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat bahwa pola utama distribusi perdagangan beras untuk Jawa Timur ini terbentuk dari produsen, ya, dari penggilingan beras sampai dengan konsumen akhir. Ini ada 4 rantai, ya, di mana pendistribusiannya melibat 3 perantara, yaitu distributor dengan MPP-nya sebesar 1,80%, pedagang grosir dengan MPP 7,23%, dan pedagang eceran dengan MPP 9,22%, sehingga diperoleh MPP total beras ya khusus komoditas beras ini sebesar 19,22%. Ini mengandung arti bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir yaitu sebesar 19,22%. Kemudian selanjutnya kita lihat pola distribusi atau poldis untuk perdagangan telur ayam ras, ya, di mana pola distribusi perdagangan telur ayam ras di Jawa Timur dari produsen sampai dengan konsumen akhir ini juga melibatkan 7 pedagang perantara, ya,
Ada pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket atau swalayan. Jadi pola distribusi perdagangan beras, perdagangan telur ayam ras ya berdasarkan wilayahnya, ya berdasarkan wilayahnya. Untuk Jawa Timur melakukan pembelian telur ayam ras dari 3 provinsi ya, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk Jawa Timur melakukan penjualan telur ayam ras ke 14 provinsi, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian kita lihat dari sisi pola utamanya untuk perdagangan telur ayam ras, ini terlihat bahwa dari produsen, ya, peternak ayam petelur, sampai dengan konsumen akhir, ini ada 3 rantai. Sedangkan untuk pendistribusiannya melibatkan 2 perantara, yaitu pedagang pengepul dengan MPP sebesar 5,31% dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 10,31%, sehingga MPP total untuk telur ayam ras sebesar 16,17%, yang artinya bahwa kenaikan harga telur ayam ras dari produsen sampai dengan konsumen akhir ini sebesar 16,17. Selanjutnya kita lihat poldis untuk perdagangan minyak goreng ya. Jadi untuk minyak goreng ini juga melibatkan 7 pedagang perantara, distributor, subdistributor, eksportir, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket atau swalayan. Pola distribusi perdagangan berdasarkan wilayahnya, Jawa Timur melakukan pembelian minyak goreng dari 7 provinsi lainnya, yaitu Lampung, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jawa Timur melakukan penjualan minyak goreng ke 12 provinsi lain, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan Papua. Jadi Jawa Timur ini juga melakukan penjualan minyak goreng ke 4 negara lain, ya, Afrika Tengah, Mauritania, Nigeria, dan Timor Timur. Selanjutnya pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Jawa Timur ini terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir, ada 3 rantai ya. Pendistribusiannya melibatkan 2 perantara, yaitu distributor dengan MPP-nya sebesar 6,78% dan perdagangan eceran dengan MPP sebesar 9%, sehingga diperoleh MPP total minyak goreng sebesar 16,39%, yang artinya bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir sebesar 16,39%. Kemudian selanjutnya poldis untuk perdagangan gula pasir, ya, di mana dari produsen sampai dengan konsumen akhir ini lebih pendek, melibatkan 6 pedagang perantara, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket atau swalayan. Jadi pola distribusinya berdasarkan wilayah. Jawa Timur ini melakukan pembelian gula pasir dari 5 provinsi lain, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Jawa Timur melakukan penjualan gula pasir ke 24 provinsi lain. Ya. Ada Lampung, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara,
kemudian di wilayah Sulawesi yaitu Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian yang berikutnya adalah pola utama distribusi, ya, pola utama distribusi untuk perdagangan gula pasir di Jawa Timur. Ini terbentuk dari produsen, ya, perusahaan industri gula pasir sampai dengan konsumen akhir. Ini ada 4 rantai. Pendistribusiannya melibatkan 3 perantara, yaitu distributor dengan MPP sebesar 1,06%, agen dengan MPP sebesar 7,27%, dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 8,93%, sehingga diperoleh MPP total untuk gula pasir sebesar 18,09%, yang mengandung arti bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir ini sebesar 18,09%. Itu yang berkaitan dengan pola distribusi perdagangan komoditas strategis yang di Jawa Timur. Selanjutnya kita menginjak kepada indeks pembangunan manusia, ya, di mana indeks pembangunan manusia ini dibentuk oleh 3 dimensi, ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dilihat dari umur harapan hidup, ya, saat lahir, kemudian dimensi pengetahuan, ya, atau pendidikan dari harapan lama sekolah, kemudian juga rata-rata lama sekolah, ya, untuk 25 tahun ke atas, kemudian dimensi untuk standar hidup layak yang bisa kita lihat dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, ya, dengan 99 komoditas P3-nya. Kemudian pada IPM kali ini memang kita dengan IPM yang baru, ya, menggunakan rata-rata ukur atau geometri. Kemudian kita lihat untuk IPM Jawa Timur untuk tahun 2021 tercatat 72,14%. Ini termasuk sebagai kategori IPM kategori tinggi, ya. Bandingkan dengan tahun 2020, indeks pembangunan manusia Jawa Timur ini meningkat 0,43 poin atau 0,60 persen poin. Capaian ini tentu cukup membanggakan, ya, di mana pada pandemi COVID masih melanda, termasuk kita di Jawa Timur. Dilihat dari indikatornya, tiap indikator, misalnya untuk usia harapan hidup, ya, sebesar 71,38 tahun, ya. Ini artinya bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 ini diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 71,38 tahun, ya. Selanjutnya kita lihat untuk harapan lama sekolah ini mencapai 13,36 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun ini memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D1. Ya. Kemudian indikator pendidikan yang lain, yaitu rata-rata lama sekolah, yaitu tercatat 7,88 tahun, bahwa rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, ini setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas 7, ya. Dan terakhir adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2021 ini sebesar 11,70 juta, ya. Kemudian di slide berikutnya, ya,
Perkembangan IPM untuk Jawa Timur ya, di mana usia harapan hidup ini meningkat 0,08 tahun atau 0,11% bandingkan tahun 2020 ya, di tengah pandemi COVID ya masih meningkat usia harapan hidup. Ini juga merupakan keberhasilan tersendiri ya, meskipun nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan harapan lama sekolah yang masih bisa meningkat 0,17 tahun atau 1,29% bandingkan tahun 2020. Kemudian rata-rata lama sekolah juga masih bisa bertambah 0,10 tahun ya, 0,10 tahun. Dapat dikatakan bahwa pendidikan ini juga relatif bagus. Kemudian seiring dengan pemulihan sosial ekonomi, pengeluaran per kapita tahun 2021 ini bertambah Rp160.000 atau tumbuh 0,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Meskipun memang pengeluaran per kapita masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi 2019. Kemudian yang selanjutnya, ini dari sisi status pembangunan manusia untuk tingkat kabupaten kota di Jawa Timur, Kota Surabaya masih menjadi wilayah dengan IPM yang tertinggi ya, sebesar 82,31%. Sementara untuk wilayah yang terendah di Bangkalan 62,80. Berdasarkan nilai IPM suatu daerah kita kategorikan bahwa ada IPM yang sangat tinggi ya, di atas 80, kemudian yang tinggi antara 70 sampai 80, kemudian yang sedang 60 sampai 70, kemudian yang rendah di bawah 60, dan Jawa Timur tidak ada yang kategori rendah ya. Ini kemudian untuk yang IPM yang sangat tinggi, ini ada 8 ya, ada yang di atas 80, yaitu ada 4 ya, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ada 21 kabupaten kota di Jawa Timur yang sebagai kategori tinggi ya, nilai 70 sampai dengan 80 ya. Kemudian yang sedang ada 13 ya. Ini ada 13, dan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu dengan tahun sekarang, untuk tahun 2021 Kabupaten Trenggalek ini sudah masuk kepada kategori nilai tinggi ya, di mana sebelumnya masuk kategori sedang, untuk tahun 2021 masuk sebagai kategori tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita dilihat untuk nilai IPM yang tertinggi, yaitu Surabaya, Kota Malang, kemudian Kota Madiun, sedangkan yang terendah di 2021 yaitu Lumajang, ya, Bangkalan, dan Sampang ya. Kemudian yang berikutnya ya, untuk pertumbuhan yang tertinggi ya, untuk pertumbuhan yang tertinggi ada di Banyuwangi. Kemudian yang berikutnya adalah Lumajang, Sumeneb. Kemudian untuk pertumbuhan IPM yang terendah ya, untuk pertumbuhannya ini ada di Tulungagung, Sampang, dan Surabaya ya. Itu yang terkait dengan kemudian kita lihat untuk perbandingan antar provinsi ya, bahwa Provinsi Jawa Timur dengan capaian 72,14 ini masih di bawah angka nasional 7,79, akan tetapi kalau dari sisi kecepatan kenaikan IPM ini lebih tinggi ya, yaitu dibandingkan dengan nasional yang 0,49. Ini kalau kita bandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa, ini juga
lebih cepat ya, lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa ya, kecepatannya 0,60, Jawa Tengah 0,40, DKI 0,42, Banten 0,37, Jawa Barat 0,50%, dan daerah istimewa Yogyakarta 0,31. Akan tetapi kita masih di bawah, sedikit di bawah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat juga ya, kemudian Banten ya, DKI ya, kemudian juga Yogyakarta yang paling tinggi ya. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan IPM. Ya, kalau kita lihat dari IPM ya, jadi IPM yang tadi ya per kabupaten tadi saya koreksi ya terkait dengan untuk yang paling rendah bukan Bangkalan ya, yaitu adalah di Sampang ya, di Sampang yang paling bawah. Ini secara berturut-turut bisa dilihat ya bahwa kalau untuk yang kondisi tahun 2021 bisa kita lihat untuk lebih detailnya. Itu mungkin yang bisa sampaikan pada siang hari ini ya, untuk bisa lebih detail nanti bisa dilihat di PRS yang bisa diunduh di website jatim.bps.go.id, juga bisa nanti dilihat di aplikasi statistik Jatim ya, ini bisa juga dilihat. Kemudian juga bisa di kalau ada beberapa yang masih kurang jelas, ini juga bisa melalui statistik Jatim. Dan untuk itu mungkin sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan barang satu atau dua ya sebelum kita closing, karena ini udah cukup sore ya. Ada, Mas? Nggak ada ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Mungkin nanti kalau sudah dibaca-baca lebih detail lagi, kalau ada yang masih penasaran ataupun mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke kami di grup wartawan juga media, nanti juga bisa kita secara cepat untuk kita respon untuk pertanyaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran, atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering jadi konsentrasinya hilang. Kita nggak menginjak itu sih ya, azan jadi nggak bisa break dikit ya. Iya, jadi bisa berhenti dulu minumnya, maksudnya ini yang kering itu kalau kebanyakan lumayan juga loh. Iya.